Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Topik bersama saya Nika Bella yang akan mengajak Anda untuk mengetahui beragam topik inspiratif bersama dengan tokoh yang inspiratif pula dan menarik. Pastinya hari ini langsung menyapa dari Kabupaten Sragen. Sudah hadir bersama dengan Bella ada Bapak Haji Budiono Rahmadi SE selaku Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sragen. Selamat siang Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, selamat siang Mbak Bella Ya. dan Tribuners. tentunya Tribuner yang ada di seluruh Nusantara. Selamat siang juga. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan for your information, Tribuners, kami semua yang sedang melakukan syuting pada hari ini sudah divaksin booster. That's mean dalam keadaan sehat dan aman terkendali. Begitupun juga dengan Bapak ya Pak Budi ya Pak. Siap, Oke, ya. Pak Budi ini akrab disapa di Sragen ini dengan panggilan Mas Bro. Betul, Ini ada ya. filosofinya nggak sih Pak? Kenapa Ya, bisa dipanggil Mas itu Bro? dulu dari sahabat saya namanya Pak Suhati Kurniawan. Yaps. Yang dulu memberi saya nama Mas Bro, Ya. dan itu katanya ada singkatannya. Singkatannya, apa tuh Pak? Singkatannya, jadi Bro itu B-nya Budiono, Ya. R-nya Rahmati, O-nya? O-nya Oke. Oh gitu. Oke, katanya orangnya kreatif gitu. Oke, katanya. luar biasa. Oke, jadi ternyata Mas Bro ini singkatan dari B itu Budiono, kemudian R itu Rahmadi, nama tengahnya Bapak, kemudian O itu Oke, orangnya kreatif. Masih ada singkatannya lagi ternyata. Oke, luar biasa. Kemudian ini berarti Bella panggilnya Pak Budi atau Mas Bro nih? Mas Bro aja. Mas Bro supaya lebih akrab begitu ya. Iya, Oke. betul. Alright Pak, hari ini kita akan bahas terkait persiapan DPC Partai Demokrat di Kabupaten Sragen sendiri ini dalam meraih target kursi maksimal untuk pemilu nanti di 2024 mendatang. Ya, siap. Pasti ini juga sudah persiapannya matang Ya, juga ya insya dari Allah Partai udah Demokrat sendiri kita ya Pak ya. Tata. Oke, tapi sebelum kita tarik panjang pembahasan terkait itu, Bella mau kepo-kepo sedikit ini. Kenapa Bapak ini dulu awalnya bisa terjun di dunia politik atau bidang politik ini? Awal mulainya seperti apa? Apa yang melatar belakangi Bapak? Ya, Silakan. jadi gini, mungkin ada tiga ya yang melatar belakangi. Satu mungkin dari keturunan, Ya. gitu ya, genetik. Karena mbah saya dulu lurah. Oh, baik. Terus mbah saya lagi Bayan, Oh, mbah gitu. buyut lurah, mbah Bayan, terus Bapak kebetulan juga aktif partai. Oh. Gitu. Dulu Bapak itu sebelum diangkat PNS, beliau di PNI. Oh, oke. Nah, gitu ya. Setelah PNS ganti orde baru, beliau di Golkar. Jadi waktu kecil itu sering diajak kampanye. Oke. Nah, mungkin secara genetik sudah ada, Sudah gitu terbiasa ya tersambung Pak. kan gitu. Sudah ada bekalnya. Yang kedua, kenapa terjun ke politik? Yang kedua alasannya tentunya karena saya terbiasa melakukan kegiatan berorganisasi. Oke. Itu saya sebelum ke politik itu kan kita di PDS sendiri ada dari Peduli, bergerak dalam bidang sosial dan pemberdayaan. Terus untuk organisasi profesional pernah jadi ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Sragen. Terus juga kita pernah menjadi ketua FEDEP, Forum Oke, Dewan Ekonomi Forum Kabupaten. Dewan. Wow. Juga pernah menjadi manajer sepak bola Sragen Oke, Pesisra. wow. Itu juga menjadi pengurus PMI juga pernah kan gitu. Jadi karena saya aktif di organisasi, akhirnya mungkin ya pengen mengupgrade diri, Yes. yaitu ke organisasi partai. Oke. Itu alasan kedua. Alasan yang ketiga tentunya saya kan lahir di Sragen, Ya. dibesarkan di Sragen, sukses di Sragen, Wow. pengen mengabdi untuk Sragen. seperti itu. Luar biasa. Nah, satu-satunya jalan untuk bisa mengabdi Kabupaten Sragen yaitu lewat jalur politik. Oke. Karena apa? Karena sistem negara kita yang mengatur itu, Ya, ya, legal formalnya lewat partai politik. politik. Itu That's tiga why, alasan Bapak. itu yang saya mendasari untuk untuk ikut bergabung di partai Di politik partai seperti politik. itu. Oke, dalam hal ini di Partai Partai Demokrat. Demokrat, gitu. Alright. Kemudian Pak, ini makanya pendidikan di mana saja dulu waktu Saya masa dulu kuliah? SD di sini, di Sepat sini, terus SMP di Masran 2, terus lanjut di SMK Muhammadiyah 3 Karanganyar. Kita berhenti dulu nggak sekolah, kita kerja dulu, dagang. Setelah sukses baru saya kuliah lagi di AUB Surakarta. Oke. Ambil S1 Ekonomi. Ekonomi ini berarti Bapak ternyata masih bisnis hingga sekarang ya Pak? Menjalani Alhamdulillah, bisnis ya, Pak, ya betul. Oke, kemudian Pak, di luar tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat, pasti ada kesibukan lain yang Bapak jalankan. Salah satunya mungkin ada bisnis atau usaha yang sedang Bapak jalankan. Ini bisa disounding ke Tribuners juga nih Pak? Ya, Kisah betul. suksesnya Bapak. Kisah suksesnya dulu ya, saya cerita. Dulu saya juga dari bawah, ya, jadi saya mikul di Jakarta, jualan perabot alat rumah tangga. Oke. Modalnya juga saya dari kecil ya, dari 250.000 rupiah, ikut tetangga saya keliling di Jakarta, dari kampung ke kampung, gang ke gang, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat itu saya hafal. Oke. Tapi alhamdulillah niat saya baik, dengan bantu orang tua, ternyata Allah memudahkan jalan saya.
Nah, tepatnya di tahun 2003 saya dapat ujian. Bapak saya meninggal. Nah, akhirnya saya tidak balik ke Jakarta. Ilmu dari Jakarta, modal dari Jakarta, pengalaman dari Jakarta, akhirnya kita terapkan untuk usaha di sini. Ternyata janji Allah pasti. Akhirnya kami 6 bulan jualan di sini, akhirnya kita bisa membuat terobosan bisnis. Yang tadinya kita mikul jalan kaki, kita terus mengembangkan pakai mobil. Mobil seri pick up ya, yang terkenal keliling perabot 10.003 itu, Pak. Oh iya. Alhamdulillah itu saya penemunya di Sragen ini. Oh luar biasa. Nah, begitu kita jualan laris, itu akhirnya tetangga, teman, saudara pada gabung ikut jualan 10.003. Akhirnya singkat cerita kita bisa mengembangkan usaha tersebut ke luar Jawa, bahkan di Sampai seluruh kemana, provinsi Indonesia. Paling jauh sampai mana, Pak? Aceh ada, terus Papua ada, Ambon, Ternate, Sulawesi, Kalimantan, dan lain sebagainya. Akhirnya kita menikah di tahun 2005, terus berjuang bareng istri, akhirnya bisa mendirikan perusahaan namanya PDS. PDS itu kepanjangan dari Putra Dadi Sejahtera. Putra itu artinya anak, Dadi niku itu adalah nama bapak saya Sudadi. Sejahtera itu harapannya, cita-citanya pengen mensejahterakan orang banyak. Luar biasa. Alhamdulillah ya, nama adalah doa. Yaps, Ternyata mitra-mitra kita juga banyak yang sudah berhasil seperti itu. Kemudian dari kesibukan yang Bapak jalankan, oh sorry kok Bapak mulu ya, harus Mas Bro ya. Nggak apa-apa. Kesibukan dari Mas Bro ini, Mas Bro Budi ini yang dijalankan ini apa keseimbangan atau bagaimana cara menyeimbangkan waktu bersama keluarga? Ya ini yang hal yang memang saat ini agak merepotkan saya ya. Gitu. Jadi kita memang sudah sepakat dengan istri, dengan anak-anak bahwa minggu itu hari keluarga. Jadi saya sudah tidak bisa diganggu kalau minggu. Full Kita ya untuk anak-anak. Quality time gitu, bareng ya. keluarga. Terus yang untuk hari kerja lah kita menyempatkan. Jadi saya itu kalau pagi ya keliling di tempat usaha kami, ya gitu. Jadi keliling, kadang-kadang kita kan ada 4 divisi, ada di Pedas Prabot, ada di rumah makan, ada juga di Dadi Jaya Unggas. Satu lagi di DJP Dadi Jaya Perkasa, kan gitu. Nah, bergerak dalam bidang penjualan alat rumah tangga, terus rumah makan, terus ada juga ternak ayam, gitu. Ada juga ekspedisi. Nah, itu kita sempatkan. Kalau pagi saya keliling dulu, untuk apa? Untuk mengecek teman-teman kinerja, ada program atau tidak, dan lain sebagainya. Setelah itu barulah saya untuk kegiatan-kegiatan organisasi, partai, sosial kemasyarakatan itu. Karena yang paling makan waktu ini di sosial kemasyarakatan. Kadang-kadang sehari jagong 3 tempat, pertemuan 6 tempat gitu kan. Nah ini yang sudah kita kadang-kadang melayat, kadang-kadang kita harus pertemuan ibu-ibu PKK, pertemuan RT, lah ini. Sragen ini kan luas juga, Pak. Jadi kan kita harus bagi waktunya harus benar-benar cermat gitu. Cermat dan bijak pastinya. Oke, alhamdulillah. Sampai sekarang masih berjalan dengan ya alhamdulillah, Allah kasih kesehatan, ya kita akhirnya juga bisa menjalaninya dengan happy. Yang penting itu sehat itu ya, Pak. Ya betul. Ya. Oke, terlepas dari sebuah kesibukan Bapak secara internal bersama dengan keluarga, ini pastinya kita kembali ke partai, Pak. Bagaimana dengan perkembangan partai di sini untuk Demokrat? Alhamdulillah ya, saya dulu berkomitmen bahwa saya di partai ini kan ingin secara alamiah, bahwa ini adalah jalan Tuhan yang diberikan kepada saya. Jadi saya ke partai itu tidak mau merugikan orang lain. Jadi saya itu di Partai Demokrat itu dilamar, dilamar untuk menjadi ketua DPC. Gitu ya. Itu pun yang nawari juga ketua DPC yang lama kan gitu. Sebelumnya ya. Akhirnya karena saya waktu itu melihat Partai Demokrat Sragen itu ya partai yang kecil ya. Dulu pernah besar tapi terus kecil. Akhirnya ini menjadi tantangan saya tersendiri. Saya mampu memperbaiki partai ini dengan baik, berarti kemampuan saya di politik itu juga bisa dibilang berhasil kan gitu. Akhirnya saya masuk ke Partai Demokrat, terus akhirnya saya ingin langkah yang pertama saya lakukan adalah merubah paradigma. Merubah paradigma dari apa ke apa? Dari yang konotasinya partai itu negatif, ya tempat mungkin rebutan jabatan, mungkin tempat orang yang kadang-kadang menyalahgunakan wewenang kan gitu, menjadi apa? Menjadi suatu tempat untuk pelayanan masyarakat, sebagai tempat untuk edukasi masyarakat, tempat untuk mencari persahabatan kan gitu. Nah,
pertama kali yang saya lakukan adalah itu tadi. Jadi bagaimana partai ini bisa berubah menjadi tempat pelayanan masyarakat. Akhirnya kita wujudkan dengan ambulan gratis. Terus juga adalah kita lakukan kan program-program pemberdayaan masyarakat. Contoh ada pelatihan setir gratis. Kayak gitu. Terus ada Baksos, kita membentuk Serikandi Demokrat yang isinya adalah anak-anak muda yang ini kita gunakan sebagai sales marketingnya Partai Demokrat untuk ke masyarakat, bagi-bagi katakanlah ya kadang nasi box, Jumat berkah, ada kita kadang-kadang ngundang gerobak-gerobak kita gratiskan untuk masyarakat sekitar dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu berhasil. Ternyata Partai Demokrat mulai tumbuh, mulai bisa dipercaya masyarakat sehingga Partai Demokrat itu banyak yang main ke Partai Demokrat. Gitu, banyak yang main, banyak yang sharing, konsultasi dan sebagainya. Gitu. Nah, itu lagi terbukti ketika kita masuk tahun 2019 ternyata Partai Demokrat juga dapat apresiasi masyarakat, yaitu kita naik dari 3 kursi menjadi 5 kursi. Seperti itu. Pak, terkait kursi ini Pak, nanti kita akan bahas di belakang nih Pak. Eswino kan nantinya ini 392 hari lagi menjelang pemilu 2024. Walau terkesannya ini masih lama ya Pak, tapi bagi para peserta pemilu ini hal yang menjadi masa-masa persiapan. Seperti kita ketahui juga KPU juga sudah mempersiapkan sejak bulan Juni 2022 lalu. Ada seperti pemutahiran data, kemudian verifikasi, kemudian pendaftaran peserta pemilu hingga nanti terselenggaranya di 14 Februari 2024. Kemudian nanti setelah itu di November ya Pak, kalau nggak salah ada pilkada juga. Nah, kita akan bahas nanti juga pilkada apakah Bapak akan maju atau bagaimana, Mas Bro ya. Nah, ini Pak, kalau dari Demokrat sendiri di Kabupaten Sragen, bagaimana untuk persiapan pemilu 2024? Persiapannya kan mestinya terbagi dua ya itu ya. Yang pertama persiapan administrasi, kan seperti yang Mbaknya katakan tadi ya, alhamdulillah kita sudah melewati masa itu. Partai Demokrat sudah ditetapkan sebagai partai peserta pemilu di 2024 kan gitu. Nah tentunya persiapan kita selanjutnya bagaimana kita bisa memenangi kompetisi. Karena apa? Karena kita kan akan bertarung di 2024. Nah mestinya yang perlu kita siapkan adalah pertama kali kesulitan yaitu antar anggota partai kita. Supaya tetap kompak gitu baik itu dari jajaran DPC, dari jajaran PAC, dari jajaran ranting, bahkan anak ranting. Nah tentu itu harus ada motornya. Motornya siapa? Satu mestinya para anggota legislatif nanti. Sebagai motor penggerak kita. Mestinya juga motor penggeraknya lagi ya ketika Partai Demokrat mempunyai calon yang akan dimajukan ke pilkada. Yang diusung begitu ya, yang diusung oleh partai, itu akan menggerakkan untuk sosialisasi ke masyarakat, untuk membuat program-program ke masyarakat, sehingga dengan sinergitas ini harapan kita bisa benar-benar mendapatkan hasil maksimal di 2024. Dan alhamdulillah kita sudah membentuk ya kepengurusan-pengurusan sampai tingkat ranting dan anak ranting. Nah itu ya, walaupun ini masih terus berjalan. Dan alhamdulillah juga kita membuat program-program yang bersinergi juga dengan para anggota legislatif kita. Baik itu DPRD, DPR Provinsi, dan DPR RI. Nah gitu, jadi kita gotong royong, bekerjasama, bareng-bareng gitu. Targetnya berapa kursi Pak? Ya kita realistis aja lah, 10 kursi target 10 kursi, ya. Optimis ya Pak? Ya? Optimis insya Allah. Gitu. Oke, kemudian harapannya sendiri untuk Partai Demokrat? Ya harapannya tentunya Partai Demokrat semakin solid, semakin bermanfaat, dan tentunya terjadi regenerasi di Partai Demokrat. Karena ini kaitannya dengan kelangsungan dari usia Partai Demokrat itu sendiri. Jadi ketika kita punya soliditas, ketika kita punya nilai-nilai manfaat di masyarakat sehingga kita bisa dipercaya masyarakat, dan ketika ada kaderisasi, Partai Demokrat ini tentunya akan bisa bertahan sampai jangka panjang seperti itu. Amin, amin. Pastinya dedikasi yang tinggi yang sudah Bapak lakukan juga. Ada rasa memiliki Kabupaten Sragen begitu ya, Pak. Makanya kan dari lahir di sini, kemudian pengen memajukan ya. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, Bapak sempat bilang harus ada perubahan gitu. Perubahan dalam bentuk apa Pak yang Bapak maksud? Perubahan baik itu di partai dulu atau di Sragen? Di partainya dulu, untuk Demokrat. Oh gitu ya, nah, di partai sendiri perubahannya yaitu tadi, jadi mindset kita harus kita rubah. Jadi partai ini tidak hanya sebagai lembaga atau organisasi yang hanya dipakai untuk kepentingan pencalekan, untuk dipakai untuk
kepentingan pilpres, Yaps. pilkada atau pilgub gitu. Ya, Tapi bagaimana merubah partai ini sebagai sarana wadah untuk mengedukasi masyarakat, untuk melayani masyarakat. Dan alhamdulillah kita sedikit-sedikit bisa sekarang merubah paradigma itu. Paradigma. Itu sih. Karena apa? Karena ketika itu berhasil, otomatis orang akan enjoy ke partai, gitu loh. Benar. Baik itu menjadi pengurus, bahkan menjadi pemilih maupun simpatisan seperti itu. Oke, itu untuk demokratnya. Kemudian untuk Kabupaten Sragennya sendiri? Ya, Kabupaten Sragen tentunya kita ingin Sragen ini berbudi. Berbudi itu bernya kita memajukan perdagangan, itu punya kita itu pengen memajukan UKM, inya kita pengen memperluas zona industri. Yang kebetulan kan Sragen ini kan terbagi menjadi 2 wilayah, Selatan Bengawan dan Utara Bengawan. Selatan Bengawan sudah ditunjang beberapa kawasan industri. Nah, Utara Bengawan ini masih belum ada. Nah, inilah yang harapan kita pengen kita wujudkan jadi untuk PR Sragen. juga ya, Pak ya? Iya. Oke, alright. Tadi Bapak bicara terkait industri juga. Pastinya kan betul. kalau di Indonesia sendiri ini kan santer terdengar tentang percepatan pemulihan ekonomi. Kalau dari Bapak sendiri menanggapi hal ini gimana? Apalagi seorang bisnismen juga. Ya, jadi gini ya, pemulihan ekonomi yang di Indonesia setelah COVID ini maksudnya gitu ya. Jadi gini, Mbak. Jadi ekonomi yang ternyata bertahan paling kuat itu terbukti ya, itu adalah ekonomi berbasis UKM. Oke, UMKM. Contoh warung H. Warung H itu ternyata itu konsep UKM yang bisa ditiru, dikembangkan pada sektor lain. Itu kan yang jualan itu hanya modal rombong, modal itu air, modal kompor gitu ya. Lah makanannya kan titip-titipan, ya, titip-titipan, ada bakwan goreng, ada tempe, ada nasi kucing, ada sundukan dan sebagainya. Lah ketika katakanlah ini hujan deras, itu ya, atau ada kendala kok nggak laku, itu kan ketika rugi itu ditanggung bareng-bareng, ya gitu ya. Jadi paling-paling penjual itu hanya rugi itu tadi gasnya aja atau airnya saja gitu. Yang lainnya ditanggung dari penitip-penitip yang makanan-makanan yang nitip di situ kan gitu. Nah, tentunya ini sangat cocok untuk apa? Untuk mempertahankan atau memulihkan perekonomian Indonesia. Sehingga ketika konsep UKM itu bisa dikembangkan di berbagai banyak sektor. Nah, tentunya ini kan ibaratnya ini ada sebuah barang, nah barang itu mendatangkan margin, mendatangkan omset. Nah ketika itu dibagi-bagi kepada banyak orang, otomatis kan penyebaran pemerataan itu akan lebih luas. Itu. Jadi artinya untuk pemulihan ekonomi Indonesia ya sebenarnya paling cocok adalah pengembangan UKM. Itu. Seperti halnya usaha yang saya lakukan itu kan jualan perabot nih, ada sapu, ada gayung, ada keset, ya, ada tas anyam, ada baskom, ada peso, nah, ada sotil ya. Ini juga kerajinan-kerajinan, Mbak, ada sulak, lengkap gitu banget ya, Pak ya. Itu juga produk dari UKM yang kita tampung akhirnya kita kirim keluar Jawa dijual. Nah, sekali mobil keliling itu kan ratusan orang bahkan ribuan orang yang mendapatkan rezeki dari perputaran uang itu gitu loh. Itu. Jadi nek Indonesia mau segera pulih, segera bangkit ya. Dan itu tadi konsep UKM harus dikembangkan. Lah mestinya menjadi anunya ya pilar permodalannya adalah sistem koperasi. Itu. Untuk modalnya ya, Pak. Jadi ketika itu bisa digerakkan, saya yakin itu akan bisa mempercepat pemulihan ekonomi di Indonesia. Selain bangkit, tentunya dia akan kuat gitu. Oke, luar biasa Pak. Kemudian kalau lihat generasi sekarang Pak, bagaimana untuk regenerasi kedepannya di Kabupaten sendiri, kemudian untuk Partai Demokratnya? Jadi kalau saya lihat, karena saya itu sebelum di partai itu kan ya banyak kecimpung di beberapa organisasi. Jadi sebenarnya regenerasi itu akan bisa muncul, akan bisa hadir ketika yang senior ini memberi ruang, Mbak. Contoh saya di HIPMI dulu, ya. Ketua itu, dulu ya, Pak? Ketua, saya melahirkan program yang namanya SBS, Sekolah Bisnis Sragen. Tujuannya bukan lagi, saya pengen usaha, pengen berhasil, tidak. Tapi tujuannya bagaimana kita bisa mencetak bibit-bibit pengusaha-pengusaha baru. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah dari 2024 sekarang 2023 kita sudah 13 angkatan. Wow. Dan
alhamdulillah juga ternyata juga banyak yang berhasil dari rahim itu. Contoh misalnya ada Novita Bakery, itu membuat roti. Ada lagi percetakan, itu namanya Mas Yoga, itu usaha percetakan. Itu ada lagi namanya Mas Didi Boykot, dia punya warung nasi goreng. Ada lagi Mas Kurni, dia bergerak dalam bidang properti sekarang. Ada lagi Mas Ari BTS, ya, counter HP. Itu dari produk-produk sekolah bisnis Ragen gitu. Yang Jadi Bapak jalankan. saya simpulkan bahwa regenerasi kepemimpinan di Sragen baik itu dalam bidang bisnis maupun pemerintahan itu akan bisa terjadi ketika senior ini mau memberi ruang Yaps. dan mensupport, Memberi kesempatan. memberi kesempatan. Itu kalau yang senior ini tidak memberi kesempatan dan Pelit support ilmu. ya mestinya ya Susah untuk bagaimana kita akan bisa Yes, benar. memberi inspirasi kepada orang lain sedangkan kita pelit kan gitu. Iya. Luar Gitu. biasa. Kemudian Pak, tadi kan yang Bapak sudah ini ya, ada anak-anak luar biasa yang sudah Bapak hasilkan begitu ya mereka. Mereka itu pastinya mereka masih ingat dong sama Mas Bro ini. Alhamdulillah sampai sekarang kan komunikasinya masih ada. Masih lancar ya. Itu kita kan terus SBS ini kan masih jalan. Masih jalan kan sampai masih sekarang, jalan. Terus kebetulan juga yang sudah punya usaha-usaha ini ya juga kita kader untuk menjadi mentor. Iya. Jadi kita sering ketemu. Contoh ini di SBS 2000 angkatan 13 ya kemarin juga kita ketemu dengan teman-teman ini ya gitu. Dia sekarang sudah menjadi mentor, dulu padahal siswa gitu. Iya. Itu kalau di IPMI ya, terus di PDS Group sendiri kan kita ada istilah maju bersama. Jadi di PDS sendiri juga kaderisasi. Jadi mitra-mitra yang sudah bisa sukses karena dengan menjalankan program-program kita ini juga terjalin suatu bentuk komunitas. Itu kita wadahi di Dadi Group itu ada komunitas arisan juga. Jadi kita tetap bisa sinergi. Bagaimana kita ayo bareng-bareng berusaha untuk mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Sragen seperti itu. Berarti Bapak bisa dibilang punya sosok inspiratif juga di balik kisah suksesnya Bapak ini. Siapa Pak? Sosok Ya, inspiratif? sebenarnya yang nilai ya tidak saya ya jenengan itu. Sosoknya siapa Pak? Inspiratif Yang di selama balik ini. sukses. Oh iya. Ya misalnya bapak saya. Oh, Jadi bapak itu saya itu orang yang sangat disiplin. Ya mestinya orang yang sangat tulus. Iya. Walaupun dia keras. Jadi Bapak Sudadi itu orangnya keras, tapi dia orang yang tulus dan disiplin. Disiplin itu tadi. Dia tidak hanya perintah, tetapi dia mau mengerjakan sehingga orang lain meniru beliau seperti itu. Jadi contoh yang Walaupun dari hal kecil ya, kalau hidup di kampung ini kan kadang-kadang kita ada orang hajat, Iya. ya itu kulit silian gitu ya. Nah itu beliau sangat sangat sergap lah gitu loh. Oke. Itu. telaten ya Pak? Ya tekun, disiplin. Jadi dulu kan kepala sekolah SD. Oh, iya. Jadi 5:30 itu udah berangkat gitu. Disiplin banget. Guru-gurunya yang lain mungkin masih tidur, beliau sudah sampai sekolah SD gitu. Luar biasa. Itu. Jadi itulah yang menginspirasi saya. Sehingga semua usaha saya ini kan pasti ada nama dadinya. Ya. Jadi ada Dan BDS. saya ada nama Dadi di tengah ya Pak, nama Bapak sendiri. Terus ada DJP, Dadi Jaya Perkasa. Bahkan yayasan sosial kita juga ada namanya Dadinya, Dadi Peduli. Oke. Itu. Luar biasa Pak. Kalau disuruh milih nih Pak, bisa jawabnya hanya satu saja ya Pak. Ya betul. Partai atau bisnis? Partai atau bisnis? Bisnis. Oke. Nggak usah ada alasan apa Pak. Ya, betul. Karena saya Iya. butuh jawab aja satu aja. Iya. Kemudian kalau disuruh milih sekolah bisnis itu tadi yang Bapak jalankan, Sekolah bisnis Sragen. atau PDS? Ada nama Bapaknya nih di tengah. Ya harus PDS dong. PDS. Iya. Oke. Kemudian kan dulu sempat ada di Jakarta juga, merantau di betul. Jakarta. Awal mula bisnisnya Bapak juga, mikul Iya. dan sebagainya macamnya. Kemudian Bapak ingin membangun Sragen. Kalau disuruh milih Jakarta, sukses di Jakarta atau sukses di Sragen? Ya menurut saya sukses di Sragen. Ini jawabannya gampang ya kalau ini ya Pak. Betul. Oke. Kemudian Pak, terakhir, keluarga atau bisnis? Kan tadi sudah milih partai atau Keluarga, bisnis. Oke, keluarga. keluarga ya Pak. Karena menjadi support system juga. Iya betul. Oke. Alright, kemudian Pak, ini pastinya tadi kan sudah banyak sekali kita bahas terkait partai, kemudian biografi Bapak sendiri. Nah, selain tentunya pemilu nanti, Ya. ada pilkada di bulan November. Kalau betul. dari Bapak sendiri akan majukah nanti? Persiapannya seperti apa Pak? Dan Ya. harapan ke depannya? Jadi gini ya, saya itu hanya mewacanakan ya. Jadi ada niat, ada ikhtiar,
ada gagasan gitu loh. Ada niat, Ada ada wacana ya. gagasan, ada ikhtiar. Yaps. Itu yang paling penting ya. Jadi niat pasti ada. Karena saya sangat cinta Sragen. Saya lahir di Sragen, sukses di Sragen. Ya. Dan hampir semua yang membantu saya ini juga orang Sragen gitu. Terus niatnya itu, gagasannya saya ingin merealisasikan Sragen ini menjadi Sragen keren dan Sragen beken. Sragen keren dan Sragen beken. Oke. Sragen yang tentunya punya banyak kebaikan, banyak kemajuan, sehingga mampu menginspirasi banyak orang, kabupaten-kabupaten yang lainnya. Itu gagasan kita. Ya, terus yang terakhir mestinya kita punya ikhtiar. Oke, usaha ya, Pak. Ikhtiar, usaha gitu. Yang mungkin 4 ya, yang terakhir lagi keyakinan, sugesti. Jadi ketika kita punya niat, punya ikhtiar, punya gagasan, kalau nggak yakin, mesti kan, gitu kan, wah saya nggak yakin, gitu jadi susah pesimis ya, tau Pak, ya. gitu. Nah, kenapa saya menambahkan satu keyakinan? Jadi gini Mbak, kenapa saya yakin untuk ingin mengabdi untuk Sragen, ini karena saya telah melakukan beberapa gagasan-gagasan yang kita aplikasikan ke masyarakat. Yaps. Contoh, gagasan pertama ketika saya membangun usaha, yaitu perdagangan 10.003. Oke. Jualan Awal keliling, mulanya ya, jualan keliling pakai mobil dengan konsep 10.003 kan gitu kan. Nah, ternyata banyak yang mengikuti, banyak yang terinspirasi dari usaha kita, sehingga mengikuti usaha kita. Gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya masyarakat Sragen pada kerja, pada berdagang, ya juga tidak sedikit yang sukses. Jadi banyak yang sukses juga, gitu ya. Itu gagasan saya pertama. Artinya gagasan saya dalam hal karya saya, bisnis itu banyak ditiru banyak orang, bermanfaat banyak orang. Itu gagasan pertama. Gagasan kedua di sosial dan pemberdayaan. Saya punya ambulan gratis. Saya punya latihan setir mobil gratis. Saya punya klinik berobat gratis. Ternyata juga dibutuhkan di masyarakat. Kita punya pemberdayaan masyarakat berbasis handmade. Yaps. Ya, gitu ya. Berbasis kerajinan tangan. Ternyata juga banyak diterima masyarakat. Terus gagasan ketiga ya ketika saya di Sekolah Bisnis Sragen. Ketika saya di HIPMI. Ketika kita membuat Sekolah Bisnis Sragen ya. Ternyata juga banyak penggemarnya, banyak yang ikut dan banyak yang berhasil juga, kan gitu. Terus yang terakhir ketika saya di partai, ternyata juga alhamdulillah, ya, ketika saya di partai ternyata juga diapresiasi masyarakat, program-program kita juga diterima dan diapresiasi ketika Partai Demokrat naik 2 kursi dari 3 ke 2. Padahal secara nasional kita turun. Gitu kan 2019 kan kita nasional turun, tapi Sragen malah naik gitu ya. Nasionalnya turun, ya, tapi wilayah Sragennya antitesis sendiri itu ya gitu ya. Yang terakhir ya di sepak bola, saya pernah menjadi manajer PSSiswa Sragen. Ternyata ketika saya merubah bagaimana budaya tim ini menjadi budaya yang memiliki budaya kekeluargaan, ya saling terbuka. Alhamdulillah pernah kita perempat final, maju perempat final, gitu ya. Semifinal malah nggak perempat, semifinal, gitu ya. Gitu. Harapannya nanti Liga 3 ini nggak Pak? Ya alhamdulillah. Tapi lagi ini ya Pak, ditutup ya Pak? Gitu. Nah itu, jadi artinya banyak gagasan ide kita itu ternyata diterima di masyarakat. Itulah yang membuat keyakinan saya. Insya Allah dengan gagasan saya yaitu Sragen berbudi tadi, ini bisa diterima di masyarakat gitu loh. Nah makanya, tapi ini kan perlu tak ikhtiarkan, tak sampaikan ke masyarakat, gitu loh. Ini loh Sragen ini dengan Karanganyar maju mana? Oh ternyata masih maju Karanganyar. Ayo kita ATM, amati tiru modifikasi. Yang baik kita tiru, yang kurang baik menurutnya kita sempurnakan kan gitu. Kemudian dimodifikasi. Ya, kalau nanti gagasan-gagasan saya ini diterima di masyarakat, ya tentunya saya mestinya akan lanjut maju pilkada. Siap gitu. Ya Pak Bas. Siap. Gitu. Untuk Sragen yang lebih baik, keren dan bukan itu tadi ya betul, Pak. Ya. Mas Bro, astaga. Oke baik Pak, itu tadi untuk upgrade diri ke depannya Pak. Kemudian Pak, last but not least pastinya 3 kata terakhir. Bukan terakhir ya, 3 kata aja untuk Kabupaten Sragen. Ya berbudi lagi, tapi ini maksudnya bernya adalah bertumbuh, berkolaborasi, unggul dalam inovasi. Oke, 5 ya Pak. Berbudi. Ya. Berbudi. Ya di 3 juga apa Pak? Berkolaborasi, unggul
dalam inovasi. Luar biasa. Nah, gitu Sesuai ya. namanya juga ya, Iya. Mas Bro Budi ini. Ya. Cocok lah itu. Cocok, luar biasa. Luar biasa Pak, Iya, inspirasi. betul. Inspiratif sekali Bapak ini dengan usahanya, kemudian tadi awal mula mikul, kisah inspiratif Iya. yang menjadi contoh juga bagi generasi di Kabupaten Sragen ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak, semangat Sama-sama, Mbak Bella. untuk program-program selanjutnya bersama dengan Partai Demokrat. Siap. Supaya nanti maju di Pilkada juga Amin, bulan November, amin, lancar amin. juga Pak Ya, setiap amin, persiapan yang amin, dilakukan. Usahanya juga lancar, banyak banget nih Amin. bisnisnya. Mungkin bisa Alhamdulillah. disounding Pak, bisnisnya apa saja Pak terakhir Pak? Ya, kita bergerak, bisnis utama kita itu di distributor alat rumah tangga Alat ya. rumah tangga. Namanya BDS Prabot, PDS melayani Prabot. grosir, melayani eceran, juga Iya. kita supply ya untuk toko-toko, pasar, swalayan dan sebagainya. Itu. Kemudian Terus yang ada kedua juga kita di DJU, Dadi Jaya Unggas, Dadi itu Jaya Unggas. di peternakan ayam, broiler. Kita juga ada di DJP, Dadi Jaya Perkasa, itu ekspedisi. Itu forwarding, itu ke seluruh Indonesia. Itu kita juga ada rumah makan, Risto. Jos Gandos. Jos Gandos, tapi menunya western ya Pak ya? Ya menunya ya kita lebih ke steak, Luar biasa. ikan ya gitu seperti Oke, itu. luar biasa. Kemudian selain itu Pak, ada lagi? Udah itu. Cukup itu. ya Pak. Oke, luar biasa. Sekali lagi sukses untuk usahanya juga Pak ke Amin, depannya. amin. Dan lancar-lancar juga. Abis ini Amin. mau kegiatan lagi Pak agendanya? Ya nanti masih nanti kita mau ke proyek kandang ayam kita. Kita Luar kan biasa. Banyak banget loh bisnisnya Bapak ini. bangun kandang tapi belum jadi. Nanti mungkin Tapi mestinya ya nanti kalau mau ya tak ajak bisa makan duluan lihat-lihat gitu. ya. Oke, siap. Di itu tadi ya Pak, di steaknya tadi. Ya Pak? insya Allah ya siap. Ya. Oke, luar biasa sekali lagi, sukses terus ya Mas Ya, Bro amin, amin, Budi. amin, ya. Luar biasa sekali. Terima kasih Tribun Jateng untuk kebersamaannya. Saksikan terus Tribun Topik pastinya hanya di Tribun Jateng. Dan kesimpulan yang bisa diambil hari ini adalah Partai Demokrat menjadi jembatan bagi rakyat, sekolah bisnis Sragen keren dan beken. Luar Siap. biasa. Terima kasih, saksikan terus. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Nuka Bella pamit undur diri beserta dengan Mas Bro Budi pamit undur diri juga. Siap. Salam sehat, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.